Ini adalah cutting atau biasa disebut sebagai serbuk pemboran. Ini dihasilkan dari proses pengeboran minyak dan gas bumi, di mana ketika menembus batuan, terutama batuan sedimen, serbuk pemboran itu terangkat di permukaan dan dikeluarkan, kemudian diambil sampelnya. Sampel ini mewakili range tertentu dari sebuah kedalaman di bawah permukaan. Apa yang bisa didapatkan informasinya dari cutting ini? Satu adalah mengenai informasi litologinya. Apa jenis litologinya dan beberapa informasi lain yang bisa dideskripsi. Selain itu, dari cutting ini juga bisa dilakukan analisis pengujian untuk mendapatkan keberadaan hidrokarbon baik minyak atau gas bumi dengan mengetahui ada stainnya, oil stain atau tidak, dengan dicium, kemudian juga di bawah UV nanti akan bisa diketahui keberadaan dari kandungan hidrokarbon pada suatu batuan. Maka lakukan pengujian deskripsi cutting ini secara cermat, karena itu menjadi langkah penting dalam suatu kegiatan eksplorasi. Selamat berpraktikum. Selamat datang di Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi pada acara deskripsi serbuk bor dan identifikasi hidrokarbon, Laboratorium Sedimentografi, Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Pada praktikum kali ini akan dipandu oleh saya, Dewi Sintia Reka, mahasiswi Teknik Geologi UGM Angkatan 2017, dan teman saya, Fikra Melinolsmi, mahasiswi Teknik Geologi UGM 2017. Cakupan praktikum. Pada praktikum acara 9 ini akan dibahas yang pertama yaitu tujuan praktikum, kemudian pengenalan alat dan bahan, dan yang terakhir adalah penjelasan prosedur kerja. Tujuan praktikum. Praktikum acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara mendeskripsi serbuk bor atau cutting, serta pemanfaatannya untuk mengetahui zona atau interval yang berpotensi mengandung hidrokarbon. Pengenalan alat dan bahan. Prosedur kerja. Pada praktikum kali ini kita akan mendeskripsi serbuk pemboran dan menganalisis indikasi hidrokarbon, yaitu dengan analisis bau minyak, noda, fluorescence, dan oil cut. Memasuki bagian pertama yaitu deskripsi serbuk pemboran. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu sampel serbuk pemboran, mikroskop binokuler, pinset, spatula, komparator butir, dan tabel Wentworth. Hal pertama yang kita lakukan yaitu meletakkan sampel serbuk pemboran pada cawan kaca, untuk kemudian kita amati menggunakan mikroskop. Gunakan pinset untuk mempermudah pengamatan. Adapun aspek yang dideskripsi pada acara ini yaitu 1. Nama batuan, 2. Warna, 3. Ukuran butir dan sortasi, 4. Bentuk butir, tekstur permukaan dan derajat kebundaran, 5. Sementasi dan tingkat konsolidasi,
6. Komposisi dan struktur sedimen, 7. Tipe pori dan indikasi hidrokarbon, dan 8. Kenampakan lainnya. Catat seluruh aspek pada buku atau kertas HVS. Analisis bau minyak. Siapkan cawan, pembakar, penjepit, spatula, dan tentunya sampel serbuk pemboran. Hal pertama yang kita lakukan yaitu meletakkan sampel serbuk pemboran pada cawan. Kemudian, nyalakan alat pembakar menggunakan korek. Setelah itu, kita dapat menggunakan penjepit untuk menjepit cawan dan meletakkan cawan di atas alat pembakar. Goyangkan cawan sesekali. Setelah beberapa detik, coba cium aroma dari alat pembakar dan juga cawan. Akan tercium aroma hidrokarbon jikalau sampel serbuk pemboran mengandung hidrokarbon. Analisis noda. Siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Hal pertama dalam melakukan analisis noda yaitu memasukkan sampel serbuk pemboran ke dalam tabung reaksi. Masukkan 2 spatula pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, ambil pipet dan ambil aseton pada botol aseton. Masukkan aseton pada kedua tabung reaksi. Masukkan sekitar 3-5 tetes. Tutup tabung aseton jika selesai digunakan. Selanjutnya, tambahkan Aquades pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, diaduk sampai merata. Lakukan hal serupa pada tabung reaksi yang lain. Aduk sampel sampai terlihat adanya noda pada sampel serbuk pemboran. Selanjutnya, siapkan tisu untuk dilakukan penyaringan. Letakkan tisu di atas corong dan masukkan sampel serbuk pemboran pada tabung reaksi. Lakukan hal serupa pada sampel lainnya. Setelah itu, amati noda minyak yang terdapat pada tisu. Terdapat klasifikasi noda minyak, yaitu light, moderate, dan heavy. Amati noda minyak pada tisu.
Analisis fluorescence. Siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan sampel pada tabung reaksi. Masukkan sekitar 2 spatula pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, ambil pipet tetes dan ambillah aseton secukupnya. Masukkan aseton ke dalam tabung reaksi sekitar 3-5 tetes. Jika sudah, tutup kembali tabung aseton. Selanjutnya, masukkan aqueous pada kedua tabung reaksi. Akan terlihat perubahan warna pada sampel yang mengandung hidrokarbon. Aduk kedua tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi ke dalam tabung fluorescence. Akan terjadi perubahan warna pada sampel yang mengandung hidrokarbon, sesuai dengan klasifikasi fluorescence. Analisis oil cut. Siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Ambil sampel serbuk pemboran menggunakan spatula dan letakkan di atas cawan kaca. Selanjutnya, masukkan cawan kaca ke dalam tabung fluorescence untuk melihat kecepatan penyebaran hidrokarbon pada sampel serbuk pemboran. Tambahkan aseton di atas serbuk pemboran dan lihat perubahannya. Lakukan hal serupa pada sampel yang lain. Letakkan sampel serbuk pemboran di atas cawan kaca. Dan masukkan cawan kaca ke dalam tabung fluorescence. Tambahkan aseton dan lihat perubahan warnanya. Jikalau tidak terjadi perubahan, maka serbuk pemboran tidak mengandung hidrokarbon. Terima kasih telah mengikuti acara praktikum deskripsi serbuk bor dan identifikasi hidrokarbon. Kami sebagai pemandu acara kali ini pamit undur diri dan semangat untuk mengerjakan laporan acara ini. Terima kasih. Bye-bye.